Buat kalian yang mager nonton podcast Densu dan Sarwenda yang terbaru karena durasinya terlalu panjang, dalam video ini gue bakal bantu rangkumin sesuai dengan yang gue tangkep. Disclaimer dulu, karena bintang tamu podcast ini adalah Sarwenda, jadi otomatis ini pasti dari POV Sarwenda. Kalau ada tambahan atau kesalahan bisa bantu komen di bawah. Yang pertama, kalian masih ingat kan video klarifikasi permintaan maaf Sarwenda yang pakai baju putih ini? Ini tuh ditujukan bukan untuk Ruben Onsu, melainkan untuk publik. Karena pada saat itu Sarwenda sendiri merasa kalau dirinya tuh salah dan tidak pantas mengeluarkan kata-kata itu apalagi dalam video. Untuk masalah ketemu Thalia dan Tania alias anak-anak mereka, itu Sarwenda membantah kalau dia tuh membatasi Ruben untuk ketemu dengan anak-anaknya. Dari sisi Sarwenda, Ruben itu termasuk orang yang lama membalas pesan dan sempat mengganti nomornya 2 kali jadi susah dihubungin. Soal nafkah anak sendiri, mereka dari awal sebelum bercerai pun tuh udah ada sistem reimburse dan mereka itu juga dari awal udah ada perincian yang detail banget. Besarnya pengeluaran sendiri tuh nggak selalu 200 juta, melainkan bervariasi, tapi biasa tuh di atas 100 juta. Jadi angka nominal 200 juta yang sempat rame itu merupakan angka tertinggi aja, bukan setiap bulan tuh 200 juta fix tuh enggak katanya. Sarwenda sendiri juga menegaskan nggak semua itu dia tagiin ke mantan suami, sebagian besar juga dia tanggung sendiri. Di podcast itu Sarwenda juga cerita kalau sejak Desember kemarin itu Ruben udah berhenti memberi nafkah, alasannya Ruben itu karena nggak dikasih ketemu anak-anaknya kan. Sejak saat itu sendiri Sarwenda pun itu sama sekali nggak pernah nagih sepersen pun ke Ruben dan menanggung semuanya sendiri. Kalau kalian ingat ucapan viral Sarwenda yang gua nggak butuh 200 juta lu. Sarwenda bilang itu bukan ditujukan untuk mantan suami, melainkan kepada netizen yang komen pada saat live tersebut dan dia sendiri mengaku kalau dia tuh salah. Untuk masalah rumah sendiri emang bener dibantu Ruben, lalu ayahnya Sarwenda tuh menambahkan sedikit dana. Tapi untuk status rumahnya sendiri itu kredit macet dan ada potensi untuk dilelang ke depannya. Sarwenda juga cerita, jadi pas momen rumah itu dibangun, Ruben tuh ternyata ada sewa rumah juga di Pondok Indah. Sarwenda sendiri pada saat itu curiga karena Ruben ini membeli kasur tanpa sepengetahuan dia. Kalau kalian ingat Sarwenda pernah didatengin debt collector, nah dalam podcast ini dia bilang juga kok debt collector yang datang tuh bukan debt collector rumah ya, melainkan debt collector barang-barang lain. Untuk masalah pesugihan sendiri itu semuanya bohong ataulah fitnah, karena Sarwenda sendiri bilang kalau alat-alat yang dipermasalahkan tuh hanyalah alat-alat syuting. Kok nafas gue bau banget sih? Untung aja aku punya odol limited edition dari Close Up edisi FIFA World Cup. Karena ini limited edition FIFA World Cup, otomatis warna odolnya warna emas dong. Dilengkapi dengan aktif zinc teknologi yang bisa ngelawan 99% bakteri dalam mulut kita. Dijamin nafas seger 18 jam. Yang mau langsung cek minimarket terdekat kalian ya. Perihal anak-anaknya sendiri, Sarwenda cerita kalau Thalia itu sudah rutin menjalani terapi psikolog karena sering mendengarkan ibu dan bapak itu berantem dari kecil. Sarwenda mengatakan kalau dia sekarang itu tinggal di rumah kontrakan karena perpindahan tempat tinggal yang mendadak. Dia juga memberikan saran ke Ruben kalau kedepannya masih mau memberikan nafkah ke anak-anak, lebih baik membukakan rekening anak-anak pribadi. Agar kedepannya mereka berdua nggak ada konflik lagi. Di podcast itu Sarwenda juga membantah menggunakan kata-kata cong di depan anak-anaknya sendiri. Nah, sampai situ aja, tapi Sarwenda sendiri cerita kalau salah satu tantangan terbesar dalam pernikahan mereka tuh merupakan perbedaan latar belakang atau background. Selain itu, Sarwenda sendiri bilang kalau dia tuh ingin menyelesaikan masalah ini tuh empat mata tanpa harus pakai perantara pengacara karena itu ngebuat dia pusing juga kan. Poin terakhir dari rangkuman gue adalah Sarwenda itu membantah tudingan dia nyewa buzzer senilai 350 juta. Perlu diingat lagi, rangkuman dalam video ini merupakan rangkuman POV dari Sarwenda. Bang Denny sendiri bilang dia bakal undang Ruben Onsu untuk podcast selanjutnya. Jadi kita tunggu aja klarifikasi dari Ruben Onsu. Sekian rangkuman panjang lebar gue. Kalau ada kesalahan atau tambahan bisa bantu komen di bawah.